Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Pati gelar aksi unjuk rasa di KPK, tuntut Bupati Pati Sudewo jadi tersangka korupsi. Bawa molotov saat demo, ratusan orang ditangkap Polres Grobogan. Ditahan karena bertindak anarkis, puluhan pelajar di Grobogan yang ikut demo dibebaskan. Ratusan orang ditangkap petugas Polres Grobogan Minggu sore. Diduga ratusan orang ini ditangkap karena hendak berbuat rusuh setelah kedapatan membawa molotov. Sebanyak 200 orang ditangkap petugas Polres Grobogan saat melakukan patroli berskala besar di daerah Purwodadi pada Minggu siang lalu. Mayoritas mereka ditangkap masih berusia remaja. Diduga massa yang masih remaja ini akan bergabung dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah remaja kedapatan tertangkap membawa bom molotov. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan dan mencari motif terkait keterlibatannya dalam aksi unjuk rasa. Mengatasi penyusup-penyusup, terutama anak-anak yang membawa bom molotov dan lain-lain, kami melaksanakan penyekatan di jalan-jalan, kami melaksanakan patroli skala besar. Tujuannya apa? Kita mencegah secara dini, jadi mereka jangan sampai berkumpul dulu, kita amankan. Kebetulan tadi ada beberapa yang membawa bom molotov, nanti masih kami dalami sampai saat ini. Sebelumnya pada hari Sabtu, polisi menangkap 122 orang karena diduga terlibat perusakan sejumlah bangunan, antara lain kantor DPRD, Polsek Purwodadi, Polres Grobogan, dan Pos Lantas Perempatan Kencana. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Puluhan pelajar menangis di pelukan orang tua saat dijemput Polres Salatiga hari Minggu kemarin. Mereka ditangkap lantaran berpotensi memicu kericuhan dalam aksi demo pada Sabtu lalu. Isak tangis dari 42 pelajar tingkat sekolah menengah pertama dan atas saling bersautan di ruang pertemuan Polres Salatiga. Mereka adalah pelajar yang ditangkap karena ikut-ikutan dalam aksi massa pada Sabtu malam lalu. Mereka membawa benda-benda berbahaya yang berpotensi memicu kericuhan atau anarkistis. Mulai dari senjata tajam, batu, hingga minuman keras. Dari hasil pemeriksaan, pelajar ini tak hanya datang dari Salatiga, mayoritas berasal dari daerah sekitar. Polisi menduga ada aktor yang mengajak para pelajar ini untuk ikut dalam aksi masa lalu. Dan rata-rata ini hampir 90% adalah pelajar. Dan perannya sendiri beragam, ada yang membawa batu, ada yang membawa masker, ada yang membawa air keras, minuman keras, ada juga yang membawa seperti alat-alat atau kelengkapan lain yang untuk dilakukan demonstrasi anarkis dan menuju anarkis. Ini ada dari Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Boyolali. Itu kan mungkin hingga luar kota, Bu. Berarti ya. Mayoritas apakah juga luar kota, Bu? Iya, 50-50 semua. Karena kalau kita lihat yang di Salatiga sendiri pun tidak banyak. Ya. Jadi mereka juga diajak, dihimbau melalui media sosial, dan pastinya ini kita akan mendalami lagi apa motif dan siapa penggerak anak-anak tersebut. Usai mendapatkan pengarahan dari Polres Salatiga, pelajar yang dijemput orang tua kembali ke rumah masing-masing pada Minggu siang. Orang tua dan pihak sekolah juga diminta untuk memantau kegiatan anak-anaknya agar tidak mudah terhasut ajakan yang bisa membawa mereka terkurung di balik jeruji besi. Yulianto melaporkan dari Salatiga.
Ratusan orang yang ditangkap polisi karena aksi massa anarkis di depan gedung Polda Jawa Tengah dibebaskan. Pelaku anarkis yang masih remaja dan pelajar ini dijemput langsung oleh orang tua. Suasana haru terlihat di aula ruang Borobudur gedung Polda Jawa Tengah saat sejumlah orang tua menjemput anaknya yang ditangkap polisi karena bertindak anarkis saat aksi unjuk rasa pada Minggu sore. Tangis orang tua pun pecah saat dipertemukan sang anak. Begitupun sang anak hanya bisa menunduk dan sesekali mengusap air mata saat bertemu orang tuanya. Setelah menjalani pemeriksaan secara simultan, sebanyak 327 orang yang mayoritas remaja dan pelajar akhirnya dibebaskan. Pelaku anarko tersebut dan sebagian besar adalah masih anak-anak atau pelajar. Ini kita panggil orang tuanya. Kita panggil, setelah itu kita lakukan pembinaan, kita berikan nasihat baik kepada anak maupun kepada orang tuanya, dan kita berikan waktu kesempatan mereka untuk berminta maaf kepada orang tuanya agar tidak mengulangi lagi aksi anarkis tersebut. Salah satu orang tua mengaku tak menyangka anaknya berada di kantor polisi karena biasanya tak pernah keluar rumah dan hanya bermain bola. Biasanya bal-balan, main di sebelah rumah, gitu aja tante, gitu aja. Khawatir nggak Bu? Ya khawatir toh Mas, wong anak nggak pernah keluar dari rumah, nggak pernah tidur di rumah orang, semalaman nggak pulang, ya itu khawatir toh Mas orang tua. Terus nggak khawatir lagi, wis lemes awake. Nyari neng ditanya sama siapa kan ya bingung toh Mas. Sebelumnya, para pengunjuk rasa anarkis ditangkap polisi usai unjuk rasa di depan kantor Polda Jawa Tengah Jumat pekan lalu. Selain merusak fasilitas umum, para remaja ini juga menyerang polisi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sementara puluhan pelajar di Grobogan yang sempat ditahan karena bertindak anarkis juga dibebaskan polisi. Hasil pemeriksaan para pelajar hanya ikut-ikutan. Setelah menjalani pemeriksaan dan pendataan, para remaja yang mayoritas pelajar ini akhirnya dilepaskan petugas Polres Grobogan. Hasil pemeriksaan polisi, para remaja disimpulkan hanya ikut-ikutan tanpa maksud dan tujuan. Orang tua yang sempat khawatir pun tak kuasa menahan tangis saat bertemu sang anak sejak ditangkap pada Sabtu sore usai aksi unjuk rasa. Momen ini pun dijadikan pelajaran bagi anak dan orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya ketika berada di luar rumah. Semoga Mas ini yang terakhir kalinya, yang pertama dan yang terakhir. Ini bisa buat pelajaran buat anak saya, dan saya juga harus lebih memperhatikan anak saya. Gitu. Terima kasih. Untuk menindaklanjuti, pihak sekolah akan melakukan pembinaan agar anak-anak didiknya tak kembali melakukan perbuatan negatif. Anak-anak ikut demo ini di luar perkiraan dari pihak sekolah. Kalau yang di dalam kota, anak-anak ini dipulangkan karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi bukan dipulangkan karena dibiarkan untuk ikut demo, tapi sebenarnya menyelamatkan anak-anak. Harapannya siswa begitu pulang langsung pulang ke. Ada 95 orang yang sudah dilepas polisi, sementara 4 lainnya masih dilakukan pemeriksaan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Puluhan remaja bersimpuh di hadapan orang tuanya di Polresta Solo. Polisi menangkap 100 orang dalam aksi unjuk rasa pekan lalu. Inilah akibatnya jika bertindak hanya karena ikut-ikutan teman. Puluhan remaja kini bersimpuh di hadapan orang tua, penuh penyesalan karena ikut-ikutan dalam demo akhir pekan lalu. Orang tua pun hanya bisa menangis saat anak-anak mereka berucap maaf atas tindakan mereka. Salah satu orang tua mengatakan anaknya saat itu diajak temannya untuk keluar, tetapi saat diminta pulang ternyata tengah ikut demo.
Dia udah pulang, tapi dihampiri sama temennya, diajak nongkrong di pinggir jalan mana? Jalan mana ya, daerah Solo sini ya. Sempat nyari anaknya nggak Bu kemarin? Cuman tak WA, tak pulang, tapi dia ngomongnya delok mak, lihat demo, katanya gitu. Jam berapa Bu? Sekitar jam 3-an ya. Nah, nengok masalah ganda gitu, masalahnya di Polres, ngoten lain kenapa, dengan ada mas Torek turene napa ke polisi, ngoten. Kalau nembe ngertos Pak, terus langsung ke sini, langsung ke sini tapi belum bawa syarat-syarat, terus saya pulang lagi ambil syarat-syaratnya. Total ada 65 orang yang ditangkap petugas dalam aksi pada Sabtu kemarin. Rata-rata mereka ikut merusak pot tanaman di jalan. Polisi meminta orang tua mengawasi anak-anaknya. Dari 65 itu ada yang masih SMP, SMA maupun putus sekolah. Kami harapkan himbauan untuk para orang tua yang pasti untuk lebih meningkatkan pengawasan dan bisa mendidik, mengarahkan putranya untuk menjadi generasi nanti ke depan yang lebih baik. Dari aksi yang berujung anarkistis pada Jumat hingga Minggu kemarin, polisi menangkap 100 orang. Namun hanya 1 orang yang diproses hukum karena membawa senjata tajam. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Polres Sragen juga melepas puluhan orang yang hendak berlaku anarkis pada hari Minggu kemarin. 69 orang dibebaskan karena masih remaja. Puluhan orang tua ini menanti anak mereka yang ditahan karena terlibat aksi demo yang berujung anarkistis di sejumlah tempat di Sragen. Total ada 73 orang yang ditangkap pada Minggu dini hari. Jadi berarti ada 69 ya. Tadi sudah disampaikan Ibu Kapolres, dilaksanakan pembinaan sampai sebelum 24 jam sudah kita kembalikan kepada orang tuanya. Ya, kalau motif untuk penyerangan ini ya sebenarnya kalau di Sragen ya kita dari beberapa pelaku yang diamankan ini rata-rata mereka hanya ikut-ikutan. Dari 73 hanya 4 orang yang jalani proses hukum. Keempatnya diketahui mencuri pembatas jalan dan merusak pos polisi. Sementara sisanya dibebaskan karena masih remaja. Para pelaku ditangkap saat hendak bertindak anarkistis di depan DPRD dan sejumlah tempat lainnya pada Minggu dini hari. Aksinya gagal setelah polisi menembakkan gas air mata. Beberapa dari mereka kedapatan membawa molotov saat beraksi. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.